Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang memiliki langit bumi beserta dengan isinya, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat diterima di sisinya insyaallah. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan memberikan syafaat kita nanti di akhirat yaumul kiamah. Mudah-mudahan salawat dan senantiasa tercurah kepadanya insyaallah. Kepada seluruh pemirsa, sahabat Salamah Barakah dimanapun berada, di kondisi saat ini, di masa di pandemik COVID-19 yang tengah-tengah kita masih ada yang terdampak, ada yang tertular, bahkan di sekitar kita COVID-19 ini seakan-akan belum selesai, belum sampai akan mengalami penurunan. Tapi tetaplah kita senantiasa berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah COVID-19 ini, virus corona ini, agar segera berakhir dan tanpa ada yang korban lagi. Namun di tengah-tengah kita masih banyak saja terjadi di mana-mana. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun berada, atau pendengar dimanapun berada, bahwa tanda apa lagi Allah mau kasih buat kita? Musibah apa lagi yang Allah akan berikan kepada kita? Manusia tidak ingin menyadari hal ini. Kapan kita mau menyadari hal itu? Dosa apa lagi kita mau lakukan? Dan musibah apa lagi yang akan menimpa buat kita kalau kita tidak menyadari hal yang terjadi di sekitar kita? Lebih mirisnya lagi, yang sangat menyayat hati, dan secara jujur hati saya hancur. Secara hati ini sangat menyiksa apa yang terjadi. Viral seorang wanita yang mengaku sebagai Yahudi dan melempar kitab umat Islam yang suci di atas daripada kesucian yang patut kita harus jaga. Tapi toh seorang wanita ini melempar Al-Quran tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Entah apa di dalam pemikiran seorang wanita ini, entah apa yang terjadi, gejolak apa yang terjadi dalam dirinya sehingga dia melempar Al-Quran tersebut. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah kalimat Allah yang dimuliakan. Wajib hukumnya kita untuk menjaga. Ingat, ketika Rasul dimaki, ketika Rasul dilempar, ketika Rasul diburu oleh padang kafir Quraisy, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ingin untuk membalas. Tapi ketika ingin engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika agama Islam diinjak-injak, ketika Al-Quran dihinakan, maka disitulah letak kemarahan umat Islam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Seorang wanita ini, dan kita akan simak video yang
terjadi yang viral beberapa hari ini dan kita akan melihat apa yang terjadi. Kita lihat video ini. Main-main kok uanganmu. Bikin malu-malu nak keluarga nak hasil sikit begitu. Maksudnya siapa? Tunjuk ke bilang malah apa? Apa maksudmu ngomong begitu? Oh. Dosa kan itu, dosa. Saya tak pakai dosa. Saya ya puji mau kalau begitu. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ini ya Allah yang penuh dengan dosa. Coba kita yang melihat sendiri. Coba kita yang merasakan sendiri. Betapa hati ini sangat sedih melihat perlakuan apa yang dilakukan oleh saudara kita ini. Dan tentu sudah menjadi kudratullah bahwa marah itu pasti terjadi di setiap manusia itu sendiri. Dan pasti kita masing-masing memiliki sifat amarah. Saya pasti kadang juga marah. Namun ketika marah itu, kitab yang kita miliki, kitab suci yang kita miliki, kemudian dilarikan ke sana. Saya kira itu bukan alasan, saudara dan sahabatku dimanapun berada. Saya kira itu bukan alasan. Sehingga Al-Quran kita melemparkan hal seperti itu. Dan apakah ini terjadi karena manusia memang sudah mulai tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Al-Quran sudah tidak menjadi pedoman lagi buat kita. Nah itu sudah jelas. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah yang wajib kita untuk menjaganya, yang wajib kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Sudah jelas. Dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu, sungguh ada dalam Al-Quran itu, dalam kitab Al-Quran itu, la raiba fihi. Sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan apa lagi? Apabila engkau ragukan, maka pantas saja Allah akan menurunkan azab. Jika Al-Quran sudah mulai ditinggalkan, wajar saja mungkin wabah ini, sakit ini tidak akan pernah selesai karena kelakuan manusia itu sendiri. Nah, petunjuk apa lagi Allah mau kasih? Tanda apa lagi Allah mau kasih? Sehingga manusia bisa menyadari hal itu. Wahai sahabatku dimanapun berada, maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran. Jaga, sucikan itu, tempatkan pada tempatnya. Karena Al-Quran itu adalah sangat suci dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan hikmah yang terjadi di tengah-tengah kita ini, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah dan mohon doa dan ampunan kepadanya. Dan saya pribadi, untuk tersangka ini, karena sudah menjadi tersangka, kita serahkan semua kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan agar sekiranya bisa diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Ini adalah perwakilan sebagai untuk saya dan semua umat Islam, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi seluruh dunia, untuk mewakili rasa kekecewaan agar supaya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan insya Allah Al-Quran bisa lebih kita tinggikan di tempat yang lebih mulia. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.